Cerita mengisahkan seorang pemuda yang bernama Arya. Pemuda tersebut bekerja menjadi tour guide. Pada hari itu, Arya yang mengantarkan rombongan pendaki Gunung Salak pada bulan Februari 2008 silam. Yang pada akhirnya salah seorang pendaki tersebut berubah menjadi pocong. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak terus ya di Katempo Cerita Misteri. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi kalian yang menyukai channel Katempo. Terima kasih. Kisah bermula dari Arya yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Dan Arya bertemu dengan wanita, kakak kelasnya, sebut saja namanya Rani, di mana dia bekerja sampingan sebagai kuli panggul di pasar. Saat itu kondisi perekonomian Arya memang sedang tidak stabil dan mengharuskan dia untuk tidak mengikuti studi tour dari sekolahnya. Wanita teman kelas Arya tersebut, Rani, sangat iba dengan keadaan Arya. Alhasil, Rani pun menawari Arya pekerjaan yang lebih layak untuk Arya. Singkat cerita, Arya memutuskan untuk menemui Rani. Dan Rani pun memperkenalkan Arya kepada kakaknya, sebut saja dengan Indra. Dan ternyata Indra tersebut menawari Arya bekerja sebagai tour guide di Gunung Salak. Saat itu hasil dari pekerjaan cukup untuk membantu perekonomian Arya. Tanpa berpikir lagi, Arya pun setuju dengan tawaran tersebut. Dengan jobdesk menjadi tour guide selama kurang lebih 4 hari 3 malam, dalam pikiran dan hati Arya pun bergumam kapan lagi bisa liburan dan diberi upah pula. Dan akhirnya waktu yang telah ditentukan pun tiba. Arya bersama Indra dan yang lainnya berangkat menuju Lindo, Bogor, tempat yang disepakati sebagai titik pertemuan rombongan dari Jakarta. Dalam pendakian tersebut melibatkan ada 7 orang, diantaranya 3 perempuan dan 4 laki-laki, ditambah Arya dan Indra. Total semua menjadi 9 orang. FYI saat itu masih berumur 17 tahun. Umur rombongan pendaki berkisar antara 23 sampai 25 tahun. Sedangkan Indra berusia 25 tahun. Jadi Indra saat itu adalah yang paling tua. Dari Lido, Bogor, mereka langsung menuju lokasi Gunung Salak. Dan sampainya di lokasi pada pukul 17.00 sore. Rombongan itu pun langsung sigap memulai pendakian. Hingga berjam-jam mereka berjalan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk membangun tenda dikarenakan waktu memasuki sore hari. Setelah tenda terpasang, mereka pun membagi-bagi tugas. Ada yang bertugas menyiapkan perapian, menyiapkan makanan, dan Arya diberi tugas untuk mencari kayu bakar. Pada malam itu mereka bersenang-senang layaknya wisatawan yang sedang berlibur. Mereka bernyanyi, berbagi cerita hingga membuat permainan untuk memeriahkan di malam itu. Singkat waktu setelah mereka puas bercanda tawa, tak terasa waktu sudah larut malam. Wanita yang bernama Ririn tiba-tiba mendapatkan pertanyaan dari temannya. Teman Ririn tersebut menanyakan kepada Ririn, "Apa yang paling kamu takuti, Ririn?" Ririn menjawab, sontak dengan nada bercanda bahwa dia takut meninggal, dan kalau dia meninggal dia akan menghantui teman-temannya. Semua yang mendengarkan candaan Ririn tertawa risih dan merasa tidak enak, dan tidak menyangka bahwa candaan tersebut bakal menjadi awal petaka bagi mereka. Dan dari sinilah cerita menyeramkan dimulai, di mana dengan tiba-tiba ada angin yang berhembus begitu kencang. Kabut pun perlahan turun yang memaksa mereka masuk ke dalam tenda, dan pesta malam hari itu pun berakhir.
Masih di malam pertama, kedua orang pria peserta pendaki meminta tolong kepada Arya untuk diantarkan menuju sungai, yang lokasinya tidak jauh dari tenda mereka. Kedua pemuda tersebut meminta diantar untuk buang air kecil, dirasa berdua masih menyeramkan bagi mereka. Sebenarnya Arya pun takut setengah mati, tapi bagaimanapun Arya sebagai tour guide, jadi harus menjalankan tugas. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang kecil untuk meminimalisir suasana, namun tiba-tiba terdengar saut tertawa cekikikan wanita yang sangat jelas. Mereka pun berpikir mungkin suara itu berasal dari tenda wanita. Alhasil kedua pemuda tersebut beserta Arya lari menuju tenda dengan keadaan panik. Saat perjalanan kembali ke tenda, Arya dan temannya berpapasan dengan peserta pendaki yang hendak buang air kecil juga. Dan saat mereka disapa oleh Arya, kedua pemuda itu hanya diam saja. Sesampainya di tenda, mereka berteriak karena kedua teman mereka yang tadi berpapasan di jalan ternyata ada di dalam tenda. Jadi, siapakah yang tadi berpapasan dengan mereka? Nah, kejadian-kejadian aneh terus menghantui di malam kedua. Mereka berkumpul di depan tenda dan di saat itu Ririn merasa teramat kedinginan dan Ririn pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Dan dia mencari mantel penghangat miliknya. Namun setelah dicari-cari tak kunjung ditemukan. Semua orang terlibat untuk mencari mantel milik Ririn. Karena malam makin larut, pencarian mantel pun dilakukan esokan harinya. Saat semua ada dalam tenda masing-masing, Arya dan Indra masih mengobrol di depan tenda. Sontak tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh keberadaan sosok benda putih yang melayang di udara. Namun setelah diamati dengan seksama ternyata benda itu sebuah mantel. Tentu saja mereka berdua kaget luar biasa. Arya dengan memberanikan diri berniat untuk mengambil mantel tersebut. Namun tindakan Arya tersebut sempat dicegah oleh Indra. Indra khawatir kalau mantel tersebut sedang dikenakan oleh jin. Dan Arya pun berkata, "Wah, ada hantu yang ngeprank kita nih," ujar Arya dengan sok cool. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil mantel tersebut di keesokan harinya. Sebelum tidur, Indra berpesan kepada Arya untuk berdoa dan tetap terjaga sampai jam 2 pagi. Dan Indra pun akhirnya terlelap tidur. Tersisa seorang diri yang sedang terjaga yaitu Arya, ditemani dengan sebatang rokok dan segelas bandrek. Sementara di dalam tenda, Arya melihat mantel kembali terbang beberapa kali, lalu lalang melayang-layang di tenda wanita. Tak lama dari itu, Ririn dan temannya meminta Arya untuk mengantar ke sungai untuk buang air kecil. Di tengah perjalanan, mereka pun dipanggil oleh satu perempuan yang masih di dalam tenda. "Rin, tunggu!" saut wanita tersebut di dalam tenda. Ririn terhenti sejenak, namun setelah dirasa cukup lama mereka menunggu, wanita itu pun tak kunjung datang dan akhirnya Ririn pun dan temannya meninggalkan dan mengabaikan pesan temannya tersebut. Sesaat sesampainya di tenda, Ririn melihat temannya yang memanggil tadi tidur cukup pulas dan terbangun saat Ririn datang. Dan pada saat itu Ririn pun bertanya, "Kamu tadi manggil mau ikut ke sungai kan?" ujar Ririn menanyakan kepada temannya. Dengan raut tegas dan sedikit panik. Namun wanita itu pun hanya terdiam dan heran dengan pertanyaan Ririn. Wanita itu menjawab pertanyaan Ririn. "Siapa yang memanggil kamu? Rin, dari tadi saya tidur nyenyak, malahan gak tahu kalau kamu ke air," ujar wanita tersebut. Sewaktu di sungai, Rin ternyata menemukan mantelnya. Ternyata mantelnya ada di tengah-tengah sungai di atas batu besar. Namun saat itu dibantu oleh Arya yang mengambil mantelnya tersebut. Di malam ketiga, rombongan itu pun berkumpul kembali, bersenang-senang seperti malam sebelumnya.
Karena terlalu keasikan, waktu pun tak terasa malam sudah sangat larut. Saat itu menunjukkan jam 2 pagi. Lagi-lagi Ririn kedinginan yang teramat sangat. Ia pun mengambil mantelnya di tenda. Namun tiba-tiba, tak lama saat Ririn masuk ke dalam tenda, Ririn menjerit meminta tolong. Teman-temannya pun tidak ada satupun yang menolong Ririn. Ujar temannya mungkin Ririn hanya cari perhatian. Dan mereka terus saja melanjutkan acara mereka. Dirasa jeritan Ririn semakin keras, mereka bergegas menuju tenda Ririn dan melihat apa yang terjadi. Mereka melihat keanehan dengan Ririn yang berusaha melepas mantelnya yang terlihat sangat kepanasan. Mantel itu terlihat seperti merekat di tubuh Ririn. Namun semua berusaha untuk menolong, tapi sia-sia. Setiap orang yang akan membantu melepaskan mantel tersebut, tiba-tiba mereka terpental, seolah ada energi besar di mantel tersebut. Ririn berlari keluar dari tenda. Mereka mengejar Ririn yang terus bergerak tanpa terkontrol, seolah ada yang menggerakkan Ririn. Dan akhirnya Ririn terhenti di salah satu pohon besar saat teman-temannya akan membawa Ririn, namun Ririn saat itu melayang menuju atas pohon, dan di saat itulah tiba-tiba tubuh Ririn berubah menjadi pocong yang berbau busuk yang teramat. Karena usaha menolong Ririn dirasa gagal, mereka memutuskan untuk turun pendakian untuk meminta bantuan pada warga sekitar. Dengan tergesa-gesa dan perasaan tak menentu, mereka bergegas untuk turun gunung. Dan tiba-tiba di waktu yang bersamaan, ada salah satu peserta wanita yang pingsan. Dan wanita tersebut menangis histeris seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi terhadap Ririn. Mereka bergegas menuju ke bawah, namun tiba-tiba terdengar tangisan Ririn dan berteriak meminta tolong dengan nada yang sangat lirih. Pocong Ririn pun berkata, "Tolong, tolong, jangan tinggalin Ririn, tolong," saut suara tersebut. Sosok pocong Ririn kerap mengikuti mereka sambil menangis dan berteriak. Namun di salah satu pohon, pocong Ririn pun lenyap entah kemana. Sesampainya di rumah warga, ayah Ririn akhirnya menelepon untuk memberitahu atau menanyakan kabar anaknya. Di telepon terdengar jelas ayah Ririn memanggil-manggil nama Ririn. Ayah Ririn berkata, "Di mana Ririn? Tolong bilang jangan memakai mantel itu." Namun teman Ririn memberanikan diri dengan memberitahu keadaan Ririn. Dan ayah Ririn pun berniat untuk menyusul mereka. Sedangkan teman Ririn berbicara kepada ayahnya itu, Om, Ririn jadi pocong Om." Dengan nada marah, akhirnya ayah Ririn pun berniat untuk menyusul ke kampung tersebut. Selang beberapa waktu setelah Ririn menjadi pocong Ririn pun bergentayangan ke setiap rumah warga dan mengganggu semua warga yang melintas di area tersebut. Pocong Ririn terus mengganggu dan menggedor pintu setiap warga. Semua warga pun tidak berani untuk melihat atau keluar karena dirasa teror pocong Ririn masih berkelanjutan. Singkat waktu, setelah rombongan tersebut dijemput, ayah Ririn menyuruh semuanya untuk pulang, terkecuali Arya dan Indra. Ayah Ririn ingin mendengar langsung kesaksian dari mereka. Setelah perbincangan yang cukup panjang, di situ Arya mengetahui bahwa mantel yang digunakan Ririn bukan mantel biasa. Mantel tersebut ialah jimat yang dipakai ayah Ririn serta berpenghuni jin sebagai mantel pesugihan. Barang siapa yang memakai mantel selain ayahnya, maka orang tersebut akan berubah menjadi pocong untuk selamanya. Dan dalam 7 hari jika tidak dilepas, maka orang tersebut akan meninggal dan berubah menjadi pocong untuk selamanya. Mulai saat itu warga sekitar Sukabumi geger setiap malam selalu diteror oleh pocong Ririn untuk meminta bantuan melepaskan mantelnya. Ayah Ririn berpesan kepada Arya dan Indra
untuk diantar ke lokasi saat Ririn telah menjadi pocong. Namun mereka menolak. Namun Ririn tidak menyerah. Dia pun mencari orang pintar di sekitaran daerah tersebut untuk membantu mencari pocong Ririn. Ayah Ririn adalah seorang pengusaha kaya, bos besar di tambang batu bara. Di tambang batu bara itulah bermula dia bertemu dengan jin penguasa tambang yang sulit untuk diusir. Namun dengan bantuan seorang dukun, jin itu dapat dipindahkan. Dan jin itu berpesan bahwa dia mau dipindahkan ke mantel yang sedang digunakan oleh ayah Ririn. Dengan syarat hanya ayah Ririn yang bisa memakai mantel itu. Jika ada orang yang menggunakan mantel tersebut bukan ayah Ririn, maka orang tersebut akan menjadi pocong dan mati. Akibat perjanjian itu kini menjadi petaka untuk Ririn. Sebelum Riri, banyak korban pegawai tambang karena bagaimanapun jin itu selalu meminta tumbal dan ayah Ririn selalu menyetujui persyaratan itu. Kembali ke cerita, ayah Ririn sedang berada di lokasi perkampungan tersebut dengan ditemani seorang ustadz. Ustadz itu akhirnya memanggil Raja Jin, penunggu Gunung Salak. Ketika penunggu Gunung Salak itu muncul, seketika Arya melihat wujud darinya, dan Arya pun memejamkan mata karena takut. Namun Raja Jin marah, seolah tersinggung karena Arya menutup mata di hadapan Raja Jin tersebut. Dengan arahan Pak Ustadz, akhirnya Arya pun menuruti untuk membuka matanya dan melihat ke arah jin tersebut. Arya pun membuka mata, namun Arya tidak berani melihat langsung ke arah wajah jin. Dia hanya melihat dari dagu ke bawah dengan janggut yang begitu panjang dan perawakan yang begitu tinggi serta besar. Sekilas Arya pun melihat matanya dengan sorot mata yang tajam dan penuh kemarahan. Dari perbincangan jin dan orang pintar tersebut, ternyata Ririn telah diusir oleh penguasa jin di gunung tersebut. Raja Jin tidak mau menerima Ririn karena tidak terproses dari kematian dan bukan Qorin Ririn. Ririn kini hidup di dua alam, yaitu alam manusia dan alam lembut. Tentu saja ayah Ririn gusar mendengar karena dalam waktu 7 hari maka Ririn akan mati. Singkat waktu, akhirnya Ustadz dan ayah Ririn bertemu dengan pocong Ririn. Akhirnya pocong Ririn dapat ditangkap dengan menggunakan jaring. Setelah beberapa lama Ustadz dan ayah Ririn berduel dengan pocong Ririn, akhirnya mantel tersebut dapat terlepas dari tubuh Ririn. Sontak Ririn terbebas dan tergolek lemas tanpa sehelai pakaian pun di tubuh Ririn. Arya bernapas lega karena Ririn selamat. Lalu mantel sial itu pun dibakar. Singkat waktu, Ririn akhirnya dibawa kembali ke kota untuk dirawat di salah satu rumah sakit. Kini Arya kembali ke pekerjaan semula, yaitu sebagai kuli panggul di pasar. Sekarang Arya sedikit lega karena lebih baik memilih kuli panggul daripada mendapatkan pekerjaan yang beresiko. Namun perkiraan Arya salah bahwa Ririn masih dalam pengaruh jin mantel tersebut. Karena mantel sudah dibakar, jin tersebut meminta ayah Ririn untuk disediakan mantel yang sama persis. Kalau tidak dikabulkan, jin tersebut akan terus mengganggu Ririn sampai Ririn meninggal dunia. Menurut informasi, dukun dengan sengaja dan bersekongkol dengan jin penunggu tambang untuk meminta dimasukkan ke dalam mantel ayah Ririn. Bukan tanpa tujuan, dukun itu berencana untuk memperdaya ayah Ririn dan meraup keuntungan darinya. Sehingga dengan adanya perjanjian tersebut menjadi malapetaka di kemudian hari kepada Ririn dan ayahnya. Nah, itu dia ceritanya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian terhibur dan jangan lupa ya dengan klik tombol subscribe dan like serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian bagi yang suka dengan cerita horor, oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.